Tapi setelah kita pikir-pikir, kita analisis, kayaknya kalau diberikan siang terlalu siang. Kasihan anak-anak yang dari pagi. Makanya mungkin nanti ya kita berikan agak pagi. Nah, Pak Prabowo hanya malu-malu aja mengatakan bahwa program makan siang gratis batal diganti dengan sarapan. Titik. Itu saja. Jangan kita dibuai lagi dengan janji-janji, dengan rangkaian narasi yang kemudian ya ujung-ujungnya sarapan. Sarapan itu ya kalau namanya sarapan itu ya nggak perlu dengan makanan yang berat, ya cukup kacang hijau, kacang hitam atau mungkin roti, gitu. Cukup namanya sarapan. Nggak bisa protes. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Apa kabar Anda di hari Minggu ini? Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga yang mungkin sedang berkumpul atau mungkin sedang acara keluarga di satu tempat dan sebagainya. Ini hari yang indah, ya, apalagi ada beberapa yang long weekend gitu. Nah, kali ini saya akan membahas masalah politik sedikit. Bukan terlalu politik sih, saya tadi itu mendengarkan musik atau nyanyian zaman dulu yang sedang relevan, yang perlu saya bicarakan. Judulnya nyanyiannya itu Kau Yang Berjanji, Kau Yang Mengingkari. Ya, jadi kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ini kenapa saya nyanyikan? Ini karena saya ingin bertanya kepada Anda, apa program unggulan calon Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran pada saat kampanye Pilpres tahun 2024? Hampir semua orang, termasuk saya, akan mengatakan hal yang sama. Makan siang gratis itu janji kampanye calon Presiden Prabowo dan Gibran. Gibran malah berapi-api ini, sampai muncrat ngomong bahwa program makan siang gratis ini sudah sukses diterapkan di berbagai negara. Sudah 400 juta rakyat menikmati manfaat dari program makan siang gratis. Kemudian Hasyim, adiknya Pak Prabowo, mengatakan makan siang gratis itu wajib dan dananya ada. Termasuk keluarganya Pak Prabowo, Sudrajat Djuandono, mantan gubernur BI juga mengatakan, wah ini makan siang gratis ini sudah kita hitung secara detail dan itu paling memungkinkan. Itu janji. Realitanya pret. Seperti persis dalam lagu Kau Yang Berjanji dan Kau Yang Mengingkari. Sekarang diingkari. Tapi pengingkarannya dengan bahasa-bahasa yang agak sedikitlah dibuat luas dengan narasi yang indah. Oh, ini perlu saya koreksi, ini bukan makan siang gratis, tapi makan bergizi gratis. Wah, istilahnya keren kan? Makan bergizi gratis, kata Pak Prabowo. Tapi setelah kita pikir-pikir, kita analisis, kayaknya kalau diberikan siang terlalu siang. Kasihan anak-anak yang dari pagi. Makanya mungkin nanti ya kita berikan agak pagi. Nah, Pak Prabowo hanya malu-malu aja mengatakan bahwa program makan siang gratis batal diganti dengan sarapan. Titik. Itu saja. Jangan kita dibuai lagi dengan janji-janji, dengan rangkaian narasi yang kemudian ya ujung-ujungnya sarapan. Sarapan itu ya kalau namanya sarapan itu ya nggak perlu dengan makanan yang berat, ya cukup kacang hijau, kacang hitam atau mungkin roti, gitu. Cukup namanya sarapan. Nggak bisa protes. Kalau murid-murid dikasih roti 1 biji, dikasih teh hangat, ya itu sarapan. Jadi sebetulnya yang masalah yang sebenarnya yang menurut saya, analisis saya, karena Pak Prabowo dan timnya kesulitan
untuk mengais-ngais dana APBN untuk program makan siang gratis ini. Itu kenyataannya. Karena apa? Membutuhkan dana yang jumbo, 400 sekian triliun. Dan APBN kita sangat tipis sekali. Kemarin Bu Sri Mulyani mengatakan kita defisit APBN hampir mencapai atau lebih dari 600 triliun. Waduh, besar sekali. Dulu ada wacana makan siang gratis akan diambil dari sebagian dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sekarang ini bantuan atau supporting pendidikan kita amburadul, kok malah mau dikurangi. UKT, uang kuliah tunggal yang dibebankan kepada mahasiswa luar biasa besar. Bahkan ada yang mengatakan lebih mahal di perguruan tinggi negeri daripada swasta. Karena apa? Pemerintah ternyata hanya memberikan subsidi 30% dari biaya UKT keseluruhannya. Yang 70% dibebankan kampus untuk mencari cara. Sebagai contoh, IPB misalkan. Kebetulan nama mater saya. Kreatif mereka, ada proyek-proyek kerjasama dengan pemerintah, ada proyek penelitian yang mempunyai uang banyak. Sehingga yang dibebankan kepada mahasiswa itu hanya 24%. Sehingga UKT yang harus ditanggung oleh keluarga mahasiswa itu ringan. Tapi beberapa perguruan tinggi yang lain nggak bisa sekreatif itu, mungkin karena circumstances-nya berbeda. Sehingga 70% itu sebagian besar dibebankan kepada mahasiswa. Akhirnya luar biasa besar beban mahasiswa, berat sekali mahasiswa. Padahal tahu tidak, kalau hitung-hitungan teman saya, total biaya untuk kuliah mahasiswa itu kalau 100% ditanggung oleh negara cuma 22 triliun sebetulnya. Bandingkan dengan program makan siang gratis yang membutuhkan dana 400 sekian triliun. Enggak ada, waduh, hanya 5%. Jadi sahabat Indonesia, sebetulnya alasan perubahan nomenklatur dari makan siang gratis menjadi sarapan atau istilahnya Pak Prabowo makanan bergizi gratis atau sarapan lah itu karena memang tidak ada dana, kesulitan dana kita, hutang kita sudah menumpuk, hutang pemerintah aja sudah 8.000 triliun lebih, belum hutang swasta dan sebagainya. Setiap tahun kita harus membayar hutang. Kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Harga lagi memumbung tinggi, harga apapun, beras, gas akan naik juga. Mungkin kadang-kadang ada lagi Pertalite yang merupakan BBM yang terjangkau oleh masyarakat akan dihapus. Artinya pemerintah menyadari bahwa tidak mungkin mengakomodasi program makan siang gratis. Artinya memang harus kita akui bahwa tim Pak Prabowo tidak menganalisis secara detail, mengkaji secara detail makan siang gratis ini. Asal saja memberikan program, tidak didetailkan, tidak melihat realita. Artinya yang berikutnya adalah rakyat dibohongi lagi. Memang tidak ada konsekuensi politik buat Pak Prabowo, tetap menjadi presiden. Tapi kan masalah begini-begini ini kan ya tidak patut. Meskipun saya tahu rakyat ini sudah kenyang, sudah khatam, sudah tamat berijazah kalau mau dibohongi pejabat. Saya pernah mengatakan, pejabat ini ada sesuatu yang berbeda dengan PIL-KB. Kalau PIL-KB, kalau lupa jadi. Kalau pejabat beda lagi. Kalau jadi lupa dengan janji-janjinya. Jadi rakyat itu ya, kalau kamu saya bohongi juga kamu nggak bisa apa-apa. Itu mungkin dalam mindsetnya para pejabat. Karena membuat program yang asal tidak dibuat
kajian detail, kajian yang realistis, ini yang terjadi. Ya sudahlah, kita bisa apa? Tanpa makan siang gratis, tanpa sarapan gratis pun kita masih bisa survive. Saya malah cenderung nggak usah lah pakai makan bergizi gratis atau sarapan gratis itu. Alokasikan dana saja untuk membantu para mahasiswa biar dia bisa menjadi sarjana mandiri, kemudian bekerja atau berusaha, dan dia bisa mandiri menghidupi keluarganya. Itu jauh lebih bermakna, lebih keren, lebih menumbuhkan, mengempowering kemandirian manusia Indonesia daripada hanya disuapin makan siang atau sarapan gratis yang nilainya tidak seberapa dan pengaruh kepada tubuh, gizi itu tidak pengaruh apa-apa. Selama ini aman-aman saja. Jadi kita kembali terperdaya, ya tidak apa-apa. Kita juga harus realistis, memang kita dari awal yakin bahwa ini tidak akan terrealisasi karena kita nggak punya uang untuk memenuhi 400 sekian triliun itu. Jadi ya sudahlah, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya itu sajalah. Itu saja yang kita nyanyikan sambil tersenyum saja. Jadi bagi saya, apapun narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo dan tim ekonominya dan sebagainya, ya sudah nggak apa-apa lah. Kita memaafkan, sangat memaafkan. Kita memaafkan rekam jejak digital Pak Hasyim yang ngotot, dananya ada. Kita memaafkan dari tim Pak Ekonomi, sudah kita kaji, sudah pasti jalan. Kita memaafkan lah. Rakyat itu pemaaf. Kita sudah banyak dibuai dengan janji-janji manis dan kita selalu juga tidak jalan. Pak Jokowi nawacita dijalankan tidak. Revolusi mental yang dulu digembar-gemborkan periode pertama gagal total, yang kedua tidak dijalankan sama sekali, tidak apa-apa. IKN yang tidak pernah diomongin dalam program unggulannya Pak Jokowi dilaksanakan, kita maafkan aja lah, nggak apa-apa, meskipun itu akan menyerap semua resources APBN kita banyak lagi. Saya tidak tahu nasib IKN nanti di pemerintahan Pak Prabowo, ya sudah tahu lah. Rakyat ini maklum, rakyat ini hanya melihat para politisi, para elit, kemudian blingsatan mencari cara, mencari kata-kata untuk menetralisir kebohongannya. Kita menikmati saja. Yang intinya rakyat ini mencatat apa yang kau katakan. Sekali lagi, mulutmu harimaumu. Makanya hati-hati berjanji. Akan menurunkan kredibilitasnya pada saat apa yang kau ucapkan kau ingkari sendiri. Itu saja catatan rakyat, dan saya bagian dari rakyat. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga di hari Minggu ini. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam bahagia masyarakat Indonesia. Saya Rudy Eskandar.